Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanto Dwi Arikuswoyo, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri 3 Kertamukti, Kabupaten Pangandaran. Pada hari ini saya ditemani oleh Pak Sandi Reja Pratama. Beliau mengajar di kelas 4 di SD 3 Kertamukti. Pada hari ini saya ingin melakukan wawancara pra-observasi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pak Sandi untuk melakukan pembelajaran. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari supervisi itu sendiri, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian tujuan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum saya melakukan proses supervisi atau melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Nah, baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama yaitu saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu seperti apa, Pak? Untuk tujuan pembelajaran, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya sudah buat tadi, itu ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak. Yang pertama itu dari pembahasan yang ditampilkan dalam PowerPoint nanti, siswa dapat menjelaskan 2 fungsi akar bagi tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tumbuhan berdasarkan dari jenis akarnya. Dan yang ketiga, menyajikan laporan sederhana dari hasil identifikasi siswa nanti setelah dibawa ke luar kelasnya di lingkungan sekitar dalam bentuk presentasi. Itu tujuan yang nanti akan saya targetkan, Pak. Baik, Bapak, berarti di sini Bapak ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, menjelaskan fungsi akar pada tumbuhan, kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis tumbuhan berdasarkan jenis akar. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan laporan sederhana dalam bentuk presentasi seperti itu, Bapak. Ya, betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai, Pak? Mengenai area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2 area pengembangan ya Pak. Yang pertama itu dari area pengetahuan, yang kedua itu dari keterampilan. Nah, dari area pengetahuan nanti setelah saya menampilkan materi dalam PowerPoint, diharapkan siswa dapat menjelaskan fungsi akar yang tadi. Selanjutnya dari area keterampilan, nanti diharapkan siswa itu terampil dalam berdiskusi, meningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat, dan keterampilan menyajikan laporan dalam bentuk presentasi seperti itu. Baik Bapak, berarti ada 2 pokok area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan, yaitu pengetahuan tentang fungsi akar dan mengidentifikasi, kemudian keterampilan yaitu menyajikan laporan sederhana dalam bentuk presentasi. Betul. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya yaitu rencana pembelajaran atau strategi apa yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Rencana saya terkait dengan strategi itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Selanjutnya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan metode diskusi kelompok, juga tanya jawab dan penugasan, Pak. Baik Pak, saya diulangi, berarti Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, kemudian Bapak menggunakan model pembelajaran PBL, serta metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya, tuh. Baik Bapak, kemudian media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Nah, nanti saya akan menggunakan media laptop dan Infocus ya untuk menampilkan PowerPoint yang saya buat. Selanjutnya, untuk contoh pembelajaran nanti saya akan membawa beberapa jenis tumbuhan yang berbeda berdasarkan dari jenis akarnya ya Pak ya. Nanti itu rencana media pembelajaran yang akan saya pakai ketika saya menyampaikan pembelajaran nanti. Baik. Jadi nanti mungkin anak atau Bapak sendiri yang menyiapkan tumbuhan untuk proses presentasi? Untuk pembelajaran contoh itu saya akan membawa sendiri. Nanti setelah anak sudah melalui proses pembelajaran tanya jawab, anak akan dibawa keluar di lingkungan sekolahnya. Nanti dia akan mengamati di lingkungan sekitarnya beberapa jenis tumbuhan, mana yang termasuk jenis tumbuhan dari jenis akar serabut dan mana juga yang termasuk tumbuhan dari jenis akar tunggang. Nanti
anak itu akan membuat laporan dan akan dipresentasikan seperti itu. Baik Bapak. Kemudian kapan pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Rencananya saya ini pelajaran IPAS kan Pak ya. Ya. Nanti ada jadwal IPAS itu hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus 2024. Baik, berarti 2 hari ke depan Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang telah Bapak rencanakan. Nah baik Bapak, apa yang Bapak rencanakan menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya berjalan lancar. Kemudian izin saya berarti pas hari Kamis tanggal 1 itu saya akan melakukan supervisi kelas dan mungkin akan mencatat beberapa hal yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran atau observasi yang saya lakukan terhadap Bapak, saya juga akan melaksanakan kegiatan percakapan yaitu pasca observasi, di mana tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ya. Nah, kemudian Pak, setelah percakapan ini, apa nih yang Bapak dapat dari percakapan ini? Ya setelah bercakap dengan Pak Tanto ya, saya ditanyakan beberapa tentang tujuan pembelajaran, media pembelajaran dan sebagainya. Saya mendapatkan gambaran ke depan tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, mulai dari strategi pembelajaran, media pembelajaran, model pembelajaran yang akan digunakan nanti. Seperti itu mungkin. Baik Pak, jadi sekali lagi saya mengapresiasi rencana pembelajaran Bapak. Semoga nanti di hari Kamis tanggal 1 Agustus ya Pak, ya, proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, sehat, semangat, berprestasi, Apa kabar semuanya? baik. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPAS ya. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh pemimpin kelas. Mangga, silakan. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Aisyah. Cuma 1 orang ya? Nah, berarti di sini ada 14 orang. Baik. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah, apakah kalian tahu di dunia ini ada makhluk hidup ya? Di dunia ini ada berapa makhluk hidup? Ada 3. Satu apa? Manusia, Kita hari ini akan membahas tentang tumbuhan. Apakah kalian tahu itu tumbuhan? Di sekitar kita ada tumbuhan nggak? Coba sebutkan 5 saja tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Apa aja? Apa? Bayam, pohon mangga, ya betul. Lengkeng, ya. Bunga, ya banyak macamnya bunga. Terus satu lagi. Pohon jeruk ya, itu semua adalah tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, apakah tumbuhan itu termasuk makhluk hidup? Ya, karena tumbuhan itu hidup dan berkembang biak, membutuhkan makanan, bernafas, dan lain-lainnya. Ada ciri-ciri tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan itu bisa hidup karena dia itu mempunyai bagian-bagian yang masing-masing mempunyai tugas untuk tumbuhan berkembang biak dan hidup. Coba sebutkan, ada yang tahu nggak bagian-bagian dari tumbuhan? Yang pertama apa? Akar ya, akar. Terus ke atas lagi
Terus selanjutnya apa? Daun. Ada lagi nggak? Buah. Ya, ada 4. Ada juga yang berbunga juga ada ya. Jadi bunga juga termasuk dalam bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya, materinya sudah ada di depan, struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari tentang materi yang Bapak sampaikan, nanti Bapak harap siswa dapat menjelaskan minimal 2 fungsi akar bagi tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tumbuhan berdasarkan akar. Nah, nanti dalam pembelajaran kita setelah menyampaikan materi Bapak, kita akan dibawa keluar ya, observasi, mengamati tumbuhan apa yang ada di sekeliling kita. Nah, yang ketiga adalah kalian dapat menyajikan laporan sederhana dari hasil identifikasi kalian keluar dalam bentuk presentasi ya. Jadi setelah nanti kalian mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita masuk kelas lagi, membuat laporan dan mempresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyajikan terlebih dahulu lagu Lihat Kebunku. Tahu Lihat Kebunku? Lihat kebunku, ya kan? Ya, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan untuk kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ya, atau pembelajaran. Nah, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah, apa saja sih yang ada bagian-bagian tumbuhan itu? Yang pertama yang tadi disebutkan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, bagian-bagian pada tumbuhan ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Kalian tahu akar? Yang kayak gimana akar? Yang di bawah tumbuhan ya, yang menopang tumbuhan di tanah supaya tumbuhan tetap berdiri tegak ya. Itu fungsi akar. Nah, seperti yang kalian lihat di slide ya, ini adalah gambar akar. Akar pada tumbuhan adalah organ utama yang terletak di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya akar itu terletak di bawah permukaan tanah ya. Jadi paling bawah itu akar. Ada juga akar-akar yang menggantung, seperti misalkan pohon beringin itu ada akar yang menggantung. Ya, beda-beda ya tumbuhan. Nah, yang kedua itu warnanya tidak hijau, tidak seperti daun, tidak seperti buahnya, tetapi warnanya itu terlihat keputih-putihan atau kekuning-kuningan seperti ini. Yang ketiga, bentuknya itu runcing ya. Tapi ada juga yang bentuknya lurus, ada juga pada ujungnya. Nah, itu agar tujuannya agar akar itu dapat menembus tanah ya. Karena akar itu sangat kuat ya. Bahkan kalau pohon-pohon yang besar biasanya itu misalkan kalau ada tembok itu akar itu dia bisa menembus tembok sampai menembus tembok saking kuatnya ya. Nah, di dalam akar itu ada bagian-bagian. Yang pertama itu bulu akar. Bulu akar itu berfungsi untuk jalan masuknya air ya. Jadi setelah akar menyerap air dari dalam tanah, nanti bulu akar itu akan menjadi jalan untuk mengalirkan air atau nutrisi ke bagian-bagian lain dalam tumbuhan. Yang kedua itu adalah tudung akar. Tudung akar itu terletak yang paling bawah ya. Nah,
Bapak bawa contoh nih, bawa contoh tumbuhan yang mempunyai akar. Nah, ini itu tudung akar namanya. Tugasnya untuk melindungi akar di bawah ya, agar akar kuat. Terus merembet ke bawah. Itu tugas dari tudung akar. Nah, selanjutnya akar itu mempunyai fungsi. Di antaranya ada 4 fungsi. Yang pertama, menempelkan tumbuhan ke tanah. Ya, jadi akar itu berfungsi untuk menempelkan tumbuhan ke tanah supaya tumbuhan itu tidak goyang dan tetap tumbuh. Yang kedua, menyerap air dan mineral. Dari mana air dan mineral itu? Dari dalam tanah ya. Nanti setelah akar menyerap air dan mineral, dia akan menyalurkannya atau menyebarkan ke batang, ke daun dan juga ke buah. Tuh. Yang ketiga untuk apa? Untuk penyimpanan cadangan makanan. Di antaranya ada tumbuhan yang tidak dapat menyimpan cadangan makanan. Nah, umumnya tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan makanan itu adalah tumbuhan umbi-umbian. Ya, seperti apa tumbuhan umbi-umbian? Wortel. Terus apa? Ada ubi jalar. Ya, terus kentang, wortel. Nah, itu adalah tumbuhan yang bentuknya umbi-umbian ya. Mereka dapat menyimpan cadangan makanan manakala tidak ada air ya, atau tidak sedang musim hujan atau sedang musim kemarau. Makanya tumbuhan umbi-umbian itu cenderung lebih kuat dan bertahan dalam segala kondisi cuaca. Yang keempat adalah transportasi nutrisi ya. Hampir sama kayak tadi ya, menyerap air dan mineral sebagai transportasi nutrisi. Kalau kita tahu transportasi, kita transportasi menggunakan apa sih? Menggunakan motor, mobil. Nah, kalau tumbuhan ini menyalurkan makanan itu melewat atau melalui akar. Nah, jadi ini diantaranya fungsi akar itu ada 4. Selanjutnya, nah, jenis-jenis akar. Akar itu terbagi dari 2 jenis, yaitu yang pertama akar serabut, yang kedua akar serabut. Apa itu akar serabut? Nah, kita bisa lihat di gambar. Akar serabut ini contohnya seperti ini. Yang pertama, dia tidak memiliki akar utama yang dominan. Jadi semua akar itu bentuknya sama kecil ya, sama kecil, merembet itu kemana-mana akar. Ini namanya akar serabut ya. Yang kedua, sistem akar yang menyebar. Nah, beda seperti akar tunggang. Kalau akar tunggang itu fokus ke dalam satu akar utama. Kalau yang serabut ini menyebar ya. Selanjutnya, kemampuan penyerapan yang luas. Kenapa kemampuan penyerapan akar serabut lebih luas? Ada yang tahu nggak? Karena sistemnya ya, karena sistem akarnya yang menyebar. Jadi dia dapat menyerap nutrisi atau air lebih luas daripada akar tunggang. Nah, yang keempat adalah struktur akar yang kecil ya. Nah, kita lihat di gambar ini struktur akar serabut itu kecil-kecil dan semua itu hampir sama beratnya. Nah, itu akar serabut. Yang kedua ada akar tunggang. Nah, kalau akar tunggang seperti ini nih. Ya. Jadi yang pertama itu cirinya satu akar utama yang dominan. Mana akar utamanya? Yang ini ya. Nah, ini yang ke bawah, ini akar utama. Itu sangat dominan ya. Pasti kalau akar tunggang itu punya akar utama. Yang kedua, struktur akar yang mendalam. Nah, biasanya kalau akar tunggang itu dia mencari jalan ke dalam. Berbeda dengan akar serabut, dia kalau akar serabut menyebar. Jadi akar tunggang ini, tumbuhan yang berakar tunggang ini cenderung lebih kuat ya dibanding akar serabut, tidak mudah roboh karena struktur akarnya yang mendalam. Terus selanjutnya
mempunyai akar samping. Mana akar sampingnya? Ini ya, yang kecil-kecil. Jadi di samping mempunyai akar utama yang dominan, akar tunggang itu mempunyai akar samping yang kecil-kecil. Selanjutnya, kemampuan menyimpan cadangan. Kemampuan penyimpanan cadangan. Nah, seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, beberapa tumbuhan itu dapat menyimpan cadangan, yaitu tumbuhan umbi-umbian. Karena tumbuhan umbi-umbian itu termasuk tumbuhan yang berjenis akar tunggang, jadi dia itu dapat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, ya, itu dia materi yang hari ini kita pelajari tentang akar. Nah, baik, setelah Bapak menyampaikan materi, sekarang Bapak nanya nih. Tadi Bapak menjelaskan tentang fungsi akar. Fungsi akar itu diantaranya ada 4. Coba sebutkan fungsi akar tersebut. Menempelkan tumbuhan ke tanah. Oke, benar. Ada lagi? Aris? Menyerap air dan mineral. Betul. Yang ketiga ada lagi? Sela? Menyimpan cadangan makanan. Betul. Ada lagi? Yang keempat, Putri? Transportasi nutrisi. Betul, betul. Itu dia fungsi dari akar ya. Oke, nah setelah kita pelajari tentang bagian struktur dan fungsi bagian tumbuhan, nah sekarang Bapak akan bentuk kelompok 3 kelompok ya, 3 kelompok cukup, masing-masing 5 orang, gak apa-apa ada yang 4 orang ya. Bapak akan menamai kelompoknya berdasarkan nama bunga ya. Gak apa-apa nama bunga? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelompok ini namanya bunga apa? Bunga mawar. Oke, bunga mawar. Yang kedua ini bunga apa? Bunga matahari. Apa kamu? Ini ya. Ini namanya, ini akar apa, ini akar apa? Akar tunggang ya, yang ini akar utama, terus itu yang kecil itu akar samping. Anting-anting kan. Rumput juga, kalau rumput itu bukan akar tunggang. Coba sok, ya gitu. Dapat. Kalau dari jenis ini akar tunggang. Kenapa sih akar tunggang? Karena ini apa? Yang ke bawah itu akar utama kan? Kata tadi di materi itu kan lebih menjelaskan akar samping. Catetin. Ini. Nah, apa itu nama tanamannya? Tahu? Oke. Baik anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah melewati beberapa rangkaian pembelajaran. Nah, kesimpulannya hari ini adalah kita mempelajari tentang apa? Ya, bagian-bagian yang ada dalam tumbuhan, yaitu akar. Akar itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang satu apa? Akar serabut. Yang kedua akar tunggang. Akar serabut apa? Jenis akarnya itu sama ya, dan merambat, tidak punya akar utama. Kalau satu lagi akar tunggang apa? Mempunyai akar utama dan akar samping, merembet ke dalam tanah ke bawah ya. Itulah pembelajaran kali ini.
mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bapak, umumnya bagi kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Tanto Dwi Arikuswoyo, calon guru penggerak dari SD Negeri 3 Kertamukti, Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Sandi Reja Pratama selaku guru kelas 4 yang telah saya observasi. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktik Bapak Wiji Paramanida. Dalam kegiatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin Pak Sandi telah melakukan pembelajaran dan saya selaku observer. Baik Pak Sandi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan, ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya. Yang pertama saya merasa senang ya, karena melalui kegiatan observasi ini nantinya akan ada masukan-masukan atau catatan-catatan dari observer, dalam hal ini Pak Tanto ya, yang nantinya bisa saya refleksikan dan saya terapkan agar pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik lagi. Yang keduanya ada sedikit cemas karena jujur saya kelas 4 ini yang baru naik dari kelas 3 ini belum terbiasa dengan metode presentasi. Kemudian izin Bapak untuk menceritakan kembali area pengembangan apa yang telah dilakukan saat melakukan pembelajaran di kelas, mungkin terkait model, strategi, media pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya. Terkait dengan area pengembangan, saya menargetkan dua ya. Yang pertama dari area pengetahuan dan kedua keterampilan. Dari segi area pengetahuan, saya akan menggunakan model pembelajaran dan alat pembelajarannya menggunakan komputer, dan nanti saya akan menampilkan PowerPoint di depannya. Setelah itu saya akan mengulas, atau dengan metode tanya jawab saya akan menanya siswa terkait apa yang telah sampaikan dalam PPT tadi, apakah sudah tercapai atau belum. Dari segi keterampilan, ada keterampilan mengemukakan pendapat dan keterampilan menyajikan laporan, seperti itu. Kemudian menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan, apakah sudah berhasil atau masih ada yang perlu diperbaiki? Nah, kalau menurut saya dari area pengembangan dari segi pengetahuan, menurut saya itu berjalan dengan cukup baik. Terbukti siswa telah berhasil mencapai target ya Pak ya. Saya menargetkan di sini siswa itu dapat menjawab 2 fungsi akar, ternyata siswa dapat menjawab 4 fungsi akar. Yang kedua itu dari segi keterampilan itu mungkin perlu dikembangkan lagi, karena terlihat beberapa siswa belum terlihat aktif dalam berdiskusi ya Pak. Dalam penyampaian laporan juga, dalam presentasi itu siswa terlihat canggung dan gugup karena memang belum terbiasa, sehingga presentasi itu kurang tersampaikan dengan cukup baik. Mungkin hal tersebut itu karena ya memang baru ya, baru untuk siswa kelas 4 menggunakan metode presentasi ini. Kemudian menurut Bapak, apa kekurangan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan? Nah, saya di sini menurut saya terdapat beberapa kelompok yang kurang aktif dalam berdiskusi. Ada juga kelompok yang terlihat aktif berdiskusi. Hal itu tersebut terjadi karena pembagian anggotanya yang yang menurut saya kurang tepat. Ada anggota yang nggak aktif berkumpul di situ, ada anggota yang aktif berkumpul di di kelompok tersebut. Kemudian apa rencana Bapak ke depan untuk memperbaiki kendala yang telah dihadapi? Nah, untuk saya ke depan akan melakukan perbaikan dalam hal pembagian anggota kelompok agar semua siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Nantinya saya akan melihat siswa mana yang aktif dan akan saya bagikan ke dalam bagi-bagi ya Pak. Di sini jadi tidak berkumpul yang aktif di sini, yang tidak aktif di sini, nantinya akan berpencar sehingga pembelajaran akan merata
seperti itu. Baik. Kemudian kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana perbaikan yang telah Bapak pelajari dari pengalaman yang dialami pada pembelajaran kemarin? Ya, rencana saya akan melakukan perbaikan minggu depan ya Pak ya, tepatnya pada hari Rabu untuk bagian mata pelajaran IPA selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Sandi atas waktu dan kesempatannya. Kemudian saya izin untuk Pak pengajar praktik Pak Wiji untuk memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran ataupun pasca observasi ini. Terima kasih Pak Tanto atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tanto sebagai CGP Angkatan 10 yang luar biasa telah melaksanakan kegiatan pasca observasi hari ini. Dan terima kasih Pak Sandi yang telah bersedia untuk menjadi guru model yang mungkin oleh Pak Tanto diminta bantuannya, dan mudah-mudahan ini jadi pengalaman berharga untuk kita semua. Karena setiap saya PI itu saya selalu bilang bahwa saya ini bukan pengajar praktik, bukan pengajar yang mengajarkan praktik gitu ya, tapi saya ini sebagai pencuri praktik. Salah satu hal yang saya curi dari Pak Tanto itu ketika saya pertama ke sini, ada satu hal yang sangat membekas di ingatan saya bahwa sekolah ini mementingkan kebersihan. Nah, saya bayangkan di sekolah saya juga kayaknya kebersihan ini menjadi satu masalah. Malah ada suatu pepatah mengatakan negara yang maju itu negara yang sudah tidak memikirkan sampah. Kalau negara itu masih memikirkan sampah, berarti negara itu belum maju. Nah, akhirnya saya mencuri hal baik dari sekolah ini, dari Pak Tanto, dari Pak Sandi. Saya lakukan kegiatan membawa bekal dari rumah, membawa wadah buat minum dari rumah. Dan itu mungkin menjadi hal yang positif yang bisa diambil oleh saya, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan CGP ini dari PI 1 sampai sekarang PI 5 membekas. Ada hal yang positif yang dapat diterapkan di sekolah Pak Tanto dan juga Pak Sandi, dan juga bisa ditularkan pada saya sebagai pengajar praktik. Terima kasih telah melaksanakan pasca observasi dengan sangat baik. Bagaimana Pak Tanto memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan terlihat bahwa Pak Sandi rileks di sini, bisa menjawab pertanyaan Pak Tanto dengan sangat baik. Karena saya yakin ketika jawabannya itu lancar, ini berarti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar juga. Nah, ini bisa saya rasakan ketika Pak Sandi menjelaskan, walaupun saya tidak ikut di observasi kemarin, saya bisa tahu bahwa seperti ini langkah-langkah dan juga kegiatan pembelajaran yang pada lakukan. Selain itu, untuk sekedar informasi mungkin Pak Sandi, siapa tahu nanti Pak Sandi menjadi tertarik untuk menjadi CGP gitu ya. Kegiatan coaching ini berbeda dengan mentoring, dengan training, consulting gitu ya. Banyak hal istilah-istilah selain coaching. Coaching ini dikhususkan agar observer dan juga guru yang di observe itu yang dinilai itu setara, mitra. Jadi bukan Tanto ini ahli atau berpengalaman, tapi sama-sama belajar, mitra. Karena itu Pak Tanto di sini tidak memberikan solusi kepada Pak Sandi, tidak menjelaskan oh Pak Sandi jangan begini, harusnya begini. Itu kan seorang ahli biasanya. Tapi di sini Pak Tanto bagaimana caranya membuat pertanyaan agar ketika Pak Sandi punya hal yang dirasa kurang di pembelajaran, bisa mencari solusinya sendiri. Seperti tadi Pak Sandi, karena di kelas 4 itu kegiatan presentasinya baru dilaksanakan, sehingga kegiatan ini dirasa oleh siswa mungkin agak berat karena baru. Nah, nanti ada solusi lagi dari Pak Sandi. Nah, mungkin nanti di ke depan akan terus konsisten melaksanakan itu. Dan itu muncul dari itu dari coachingnya, dari yang di observernya, bukan dari Pak Tanto. Itu sistem coaching. Jadi mudah-mudahan dengan sistem ini supervisi pendidikan Indonesia bisa ada perkembangan. Jadi bukan observer yang ingin mengobserv guru, tapi guru yang meminta pada observer, dia ya ada sesuatu yang kurang nih, dirasa perlu pengembangan. Nah, nanti misalkan saya yang butuh menghubungi Pak Tanto yuk orang observasi, apa yang diobservasi. Jadi mungkin insya Allah kedepannya bisa seperti itu. Berbeda dengan mentor itu berarti seorang yang ahli, mentor dengan mentinya, seorang yang membutuhkan hal yang dibutuhkan olehnya. Contoh mentor itu ketika silat lah. Nah, silat itu kan ahli, dia ahli silat, guru silat.
yang datang itu murid-muridnya yang butuh keahlian silat tersebut. Makanya mentor itu memberikan keahliannya, mencontohkan keahliannya untuk ditiru. Itu mentor. Sedangkan untuk trainer atau training itu seorang yang memiliki kemampuan lebih. Misalkan ada seorang trainer senam, nah dia itu punya keahlian lebih dalam senam, makanya dia men-training trainingnya untuk mengikuti gerakan-gerakan dia. Ada yang namanya consulting ya Pak. Consulting ini dari seorang yang ahli dalam bidang consulting atau konsultasi gitu ya, dimana konsi atau orang yang punya masalah ini datang pada konselornya. Konselor ini akan memberikan masukan, akan memberikan cara pemecahan masalah bagi yang membutuhkannya. Itu konselor. Dan ada juga satu lagi apa Pak? Ada mentoring, coaching, consulting, mentoring, dan training. Banyak sekali contoh-contohnya. Tapi dirasa mungkin dari pemerintah coaching ini yang cocok untuk dilaksanakan di supervisi. Bisa kita lihat ketika sepak bola tertentu ada coach. Nah, coach ini sama dengan ketika coaching. Jadi coach ini adalah pelatih. Di mana kita tahu tidak semua pelatih itu ahli dalam sepak bola. Contohnya ketika ada Mourinho. Mourinho itu pelatih Real Madrid gitu ya. Nah, Mourinho itu dulunya bukan seorang pesepak bola. Dia itu asli masuk sebagai pelatih. Jadi dia tidak pernah bermain sepak bola. Kalau Mourinho ditandingkan dengan Messi dan Ronaldo pasti kalah. Tapi dia adalah orang yang bisa memanage seseorang agar kemampuannya menjadi meningkat. Nah, itulah coach. Jadi coach itu bukan orang yang ahli. Malahan coach bisa jadi tidak bisa apa-apa daripada yang di coachinya. Bisa jadi Pak Tanto ini lebih tidak bisa dari Pak Sandi. Tapi bagaimana caranya Pak Tanto ini bisa membuat Pak Sandi lebih baik lagi. Jadi seorang coach itu tidak boleh minder, tidak boleh merasa saya tidak bisa, itu lebih hebat. Tapi bagaimana caranya orang yang akan di coach, akan diobserv itu meningkatkan kemampuannya agar lebih. Itu seorang coach. Dan setelah mungkin PI ke-5 akan ada PI lagi ke-6, PI terakhir. Mudah-mudahan ini bukan PI terakhir saya ke sini. Siapa tahu nanti saya bisa ke sini untuk bersilaturahmi dengan Pak Tanto, dengan Pak Sandi, dengan Ibu Kepala yang saya hormati, dan mudah-mudahan kedepannya ada lagi CGP-CGP baru di sini yang bisa insya Allah meningkatkan pembelajaran dan juga pendidikan khususnya di sini di SMSG 3 Kertamukti dan umumnya untuk pendidikan di Indonesia. Sekali lagi saya terima kasih Pak Tanto, dan terakhir saya mengingatkan untuk Pak Tanto ada tugas yang harus dilaksanakan oleh Pak Tanto. Yang pertama mengenai survei 360 derajat. Nanti Pak Tanto seperti biasa, seperti pas PI2 gitu ya, ada 5 orang guru, 5 orang siswa, dan juga Pak Tanto sendiri untuk memberikan umpan balik atau survei 360 derajat. Dan juga yang terakhir sebelum PI6 Pak Tanto harus membuat aset. Jadi mengumpulkan guru-guru, silakan untuk menentukan aset apa yang ada di sekolah, dan itu nanti akan dibuat dengan program Pak Tanto tadi, yaitu pojok baca batu karas. Kira-kira aset apa yang dimiliki oleh sekolah yang bisa membuat kegiatan pojok baca ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan, misalkan kekurangan buku teks atau buku literasi yang lain, itu bisa dari sekarang dipetakan asetnya, sehingga ketika program tersebut berjalan, hal-hal tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Tanto dan Pak Sandi untuk kegiatan hari ini? Cukup. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Tanto, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Wiji selaku pengajar praktek yang telah memberikan umpan balik dan tentunya masukan-masukan khususnya kepada saya selaku calon guru penggerak, kemudian untuk Pak Sandi juga selaku guru kelas, dan mungkin ke depan bisa ikut dalam program guru penggerak yang akan datang. Kemudian terima kasih juga atas saran dan masukan untuk kemajuan SD Negeri 3 Kertamukti. Mungkin cukupan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.